Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Kembali lagi bersama saya Gio Satriani dalam seri video pembelajaran bahasa Inggris online. Dan pada video kali ini kita akan belajar lagi materi untuk persiapan ujian ACEP ya. Nah, apa yang akan kita belajar pada video kali ini? Kita akan belajar yaitu trik mengerjakan error identification ya. Pada faktanya di kelas saya menjumpai banyak sekali teman-teman itu ketika sudah paham materinya, paham teori grammarnya dan ketika mengerjakan soal per bab ya, per materi itu mereka sudah oke lah, sudah bagus hasilnya. Namun begitu dihadapkan pada soal, ya simulasi tes begitu, pada error identification ini misalnya dengan dari sekian nomor itu tentu ada berbagai macam bab yang dimunculkan di situ ya. Nah, mereka akan biasanya mendapati kesulitan tersendiri, lupa ya, lupa tentang pasif misalnya, lupa tentang gerund dan sebagainya. Nah, makanya perlu trik ya untuk memudahkan teman-teman agar bisa pertama yaitu efisiensi waktu karena mikirnya nggak terlalu lama begitu ya untuk menganalisa. Nah, yang kedua memudahkan ya untuk fokus pada ini tentang materi apa, begitu ya. Nah, karena ada nanti cara-cara tertentu yang kita bisa langsung menghemat waktu ya, kita bisa langsung menuju pada poin yang jadi permasalahan pada error identification di situ. Nah, seperti apa triknya? Sebelum kita masuk pada triknya, bagi teman-teman yang belum subscribe silakan klik tombol subscribe-nya dan juga jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan materi video-video bahasa Inggris lainnya yang tentu akan sangat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Oke? Ya, ini dia trik yang pertama. Trik yang pertama adalah dengan cara memperhatikan verb atau kata kerja yang bergaris bawah ya. Nah, jadi kalau teman-teman mendapati soal pada error identification itu dan salah satu atau mungkin 2 begitu ya yang bergaris bawah itu adalah verb, nah maka perlu mendapatkan perhatian lebih. Nah, bagaimana caranya? Nah ini dia ya, perhatikan verb. Yang pertama, kalau ada verb yang bergaris bawah maka cek subjeknya. Gunanya apa? Gunanya untuk memastikan ya bahwa subjek verb agreement-nya itu sudah tepat. Contohnya, nah misalnya di sini ada contoh ya pada kalimat ini, every period of growth in trees are marked by an annual growth ring. Di sini ada dari 4 kata yang bergaris bawah, ada satu kata kerja yang digarisbawahi. Yang mana? Yaitu are. Nah, karena ada kata kerja yang bergaris bawah, are itu kata kerja ya, walaupun dia auxiliary verb di sini posisinya, karena ada ordinary verb yaitu marked. Nah, jadi are termasuk kata kerja. Nah, are kata kerja yang digarisbawahi. Kalau kita mendapati seperti ini, maka perhatikan atau cek subjeknya ya. Maka teman-teman tentu harus paham terlebih dahulu ya, subjek itu yang bagaimana, begitu ya. Nah, subjeknya adalah ini, every period of growth in trees, ini subjek secara keseluruhan ya, dia berupa noun phrase. Nah, subjek yang berupa noun phrase seperti ini mesti punya kepala subjeknya atau inti dari subjeknya, yang nanti akan berpengaruh pada subjek verb agreement-nya, berpengaruh pada kata kerjanya. Nah, di sini subjek ini berawalan every, ya every. Every itu tandanya subjek tunggal. Ya, kalau subjeknya tunggal berarti kata kerjanya juga harus tunggal. Nah, maka kita cek di sini, subjeknya tunggal, kata kerjanya apakah juga tunggal? Ternyata kata kerjanya jamak, ya. Nah, berarti subjek verb agreement-nya di sini tidak tepat. Artinya or di sini salah. Oke ya. Nah, jadi dengan begini kan kita jadi bisa lebih fokus ya, lebih cepat untuk
untuk menentukan apa yang harus dianalisa, begitu ya. Oke, contoh yang kedua. Nah, di sini kita mendapati ya, kalau kita perhatikan yang bergaris bawah, nah ini ada kata kerja flatten, ya, flatten sini dia kata kerja ya. Maka kita cek subjeknya yaitu the force of tornado. Oke, jadi kita coba, padankan ya subjek verb agreement-nya. Subjeknya the force of tornado, tunggal, kemudian flattens ada kata kerja yang berakhiran s berarti dia tunggal. Artinya subjek verb agreement sudah benar, berarti flattens di sini tidak ada masalah. Oke ya. Nah, tapi ada kata kerja lagi yang digarisbawahi pada kalimat ini yaitu lie. Nah, lie ini kata kerja. Maka kita cek juga subjeknya mana, karena ini kalimat majemuk ya. Nah, dia klausa majemuk. Maka kita perlu cek lagi subjek untuk lie ini yang mana, dan subjeknya adalah anything, ya. Jadi anything. Anything itu adalah subjek tunggal, dia termasuk indefinite pronoun, ya. Subjek tunggal, karena dia subjek tunggal maka kata kerjanya otomatis juga harus kata kerja tunggal. Nah, lie ini kata kerja jamak. Nah, berarti lie ini salah karena dia tidak sesuai dengan subjeknya. Harusnya lies. Nah, begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, check auxiliary. Nah, ini berlaku apabila yang digarisbawahi adalah verb ordinary-nya atau main verb-nya. Contohnya, misalnya ini ya. Nah, di sini kita dapati ada kata kerja yaitu so. Nah, so bergaris bawah. Nah, maka perhatikan, ada nggak auxiliary-nya, ya. Nah, ternyata ada auxiliary yaitu, nah, kata kerja so ini punya auxiliary had. Ya, had. Maka teman-teman perlu pahami bahwa auxiliary had itu dia sekelompok dengan have, has ya. Have, has, had itu harus diikuti dengan kata kerja bentuk ketiga atau past participle. Berarti di sini ordinary verb-nya tidak sesuai dengan auxiliary-nya. Seharusnya verb 3, sementara so ini verb 2, harusnya seen, begitu ya. Oke, contoh yang kedua. Oke, apakah ada kata kerja di sini yang bergaris bawah? Ada, yaitu organize. Nah, organize karena dia kata kerja dan di garis bawah ya, dia ordinary verb, maka kita cek apakah ada auxiliary verb. Nah, auxiliary verb-nya yaitu were. Nah, were. Maka kita cocokkan apakah auxiliary were. Were itu to be ya, salah satu anggota dari to be. Dalam bentuk past ada was dan were. Nah, to be hanya bisa diikuti oleh 2 jenis kata kerja, yaitu verb ing dan verb 3, present participle dan past participle, hanya itu. Verb 1 nggak bisa, ya. Nah, sehingga di sini jelas salah karena organize ini dia verb 1, sementara sebelumnya ada to be. Berarti organize inilah yang salah, begitu ya. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya ya, tadi kenapa yang perhatikan itu subjek, yang kedua yang diperhatikan adalah, auxiliary, ya, yang dicek ya. Nah, bedanya apabila ya, pada contoh yang di bawah ini ya, apabila kita menemukan auxiliary, ya, jadi apabila ada ordinary verb yang digarisbawahi, maka cek auxiliary-nya. Jika ada, kalau tidak ada auxiliary berarti kita menuju ke subjek, begitu ya, menuju ke subjek. Karena kalau tidak ada auxiliary-nya, maka hubungannya ordinary verb itu langsung ke subjek. Tapi jika ada auxiliary, maka ordinary verb ini hubungannya ke auxiliary-nya terlebih dahulu, begitu ya. Nah, jadi seperti itu contoh analisanya. Nah, dengan melakukan trik ini teman-teman bisa mempersingkat waktu, ya. Artinya tidak harus kemudian membaca kalimatnya secara keseluruhan, apalagi mengartikan, ya. Memahami satu persatu kata-katanya, tentu itu akan makan waktu, ya. Atau kita analisa per
kata yang bergaris bawah ya. Nah, ini benar nggak ya? Ini benar nggak ya? Nah, jadi ada 4 yang bergaris bawah yang kita analisa satu persatu. Ya tentu itu juga akan makan waktu ya. Tapi kalau kita melakukan trik ini kita bisa langsung fokus. Ya itu setidaknya bisa menghemat waktu, begitu ya. Oke? Nah, itu trik yang pertama, kita akan ketemu lagi pada video berikutnya untuk trik-trik selanjutnya.